Baik, selamat pagi, Ligorius Winarto ya. Ya Pak. Baik, saya akan buka dulu ya seminar outline-nya sebelum dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Baik, pada hari ini, hari Kamis ya, tanggal 24 April, Selasa. itu pukul 11 menit. Ya, akan diselenggarakannya seminar outline skripsi atas nama Ligorius Winarto dengan nomor mahasiswa 1710416437. Jurusan manajemen dengan judul outline skripsi analisis pengaruh mutu pelayanan terhadap kepuasan pasien rawat jalan di Puskesmas Nangamau, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sintang. Kayan Hilir tuh Pak, salah diketik tuh Pak. Tayan Hilir ya. Kayan. Oh, Kayan. Ah. Oh, ini salah ya. Ah. Kayan Hilir, Kabupaten Sintang ya. Ah. Baik, tim seminar pada hari ini ya. Yang pertama ada Ibu Aja Aisyah, SMM. Yang kedua ada Bapak Adi Mursalin, SMM. Yang ketiga ada Bapak Nayun Untung Utama, SMM. Sebelum dimulainya seminar outline Saudara Winarto, saya ingin bertanya dulu, apakah Saudara Winarto dalam keadaan sehat dan siap? Sehat dan siap Pak. Oke, baik. Boleh dipersiapkan dulu ininya? PowerPoint-nya Pak ya? Iya, PowerPoint-nya. PPT-nya. Saudara Winarto, sebelum dimulai, saya persilakan Saudara Winarto untuk berdoa dulu agar dipermudahkannya dan dilancarkannya seminar outline skripsi pada hari ini. Silakan. Baik. Sudah Pak. Saudara Winarto, saya persilakan Saudara untuk mempresentasikan seminar outline-nya. Paling lama 15 menit dari sekarang. Ya Pak. Perkenalkan, nama saya Ligorius Winarto, NIM 1710416437. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PA saya Haji Aisyah SEMM, kepada penguji 1 Adi Mursalin SEMM, penguji 2 Nayun Untung Utama SEMM. Saya akan prestasi PowerPoint saya. Analisis pengaruh mutu pelayanan terhadap kepuasan pasien rawat jalan di Puskesmas Nangamau, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang. Bab 1, pendahuluan, latar belakang penelitian. Puskesmas merupakan suatu tempat untuk melakukan upaya peningkatan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan. Masyarakat telah menganggap bahwa puskesmas adalah sarana kesehatan yang dapat dimudahkan dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, baik dari segi biaya maupun geografis. Menentukan kebijakan pelayanan yang tepat, khususnya dalam pelayanan kepada pasien, perlu kajian tentang dirumuskan permasalahannya adalah apakah ada pengaruh mutu pelayanan terhadap kepuasan pasien rawat jalan di Puskesmas Nangamau, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang. Manfaat penelitian sebagai wacana yang bagi penulis sebagai wacana yang perkaya pengetahuan penulis teori yang sudah didapatkan di bangku kuliah. Bagi Puskesmas sebagai informasi yang berguna bagi manajemen Puskesmas untuk meningkatkan kualitas pelayanan guna memenuhi kepuasan pasien. Bagi pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat menambahkan kas keilmuan dan kepustakaan bagi Universitas Ilmu Kesehatan.
Bab 2, landasan teori, pengertian pemasaran, pengertian manajemen pemasaran, baut permasalahan, pengertian jasa, karakteristik jasa, pengertian kualitas pelayanan. Penelitian terdahulu jurnal, nama Husnul Katimah, judul analisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah, studi pada nasabah BRI cabang Semarang Petimura. Jurnal 2, nama Aditama Kusama Atmaja, judul analisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, studi pada tingkat Garuda di PT Falah Fantastic Tour Travel Bogor. Jurnal 3, nama Dwi Retno Indriati, judul analisis pengaruh tingkat kualitas pelayanan jasa Puskesmas terhadap kepuasan konsumen, studi kasus pada Puskesmas Gunung Pati Semarang. Kerangka penelitian, Trik B X1, Reliability X2, Responsive X3, Asuransi X4, Empati X5, kepuasan pelanggan pasien Y. Bab 3, metode penelitian, bentuk penelitian. Bentuk penelitian ini menggunakan metode Sangariba. Adalah penelitian yang mengambil sampel dan populasi menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok. Mana yang akan menjadi responden dalam penelitian itu yaitu Puskesmas Nangamau, Kecamatan Kenhilir, Kabupaten Sintang. Populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono, Tik 2, 90 populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pasien rawat inap yang pernah mendapat biasa pelayanan dari Puskesmas Nangamau. Menurut Kuncoro 2003, Tik 2, 107, sampel yaitu bagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi penelitian. Teknik dalam pengambilan sampel pada penelitian ini secara prosesif sampling, yaitu pengambilan elemen yang dilakukan dengan sengaja dan catatan bahwa sampel tersebut representatif. Variabel penelitian dan definisi operasional. Variabel penelitian. Variabel adalah suatu nilai objek dalam kegiatan mempunyai variasi tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel, yaitu variabel dependen dan independen. Definisi operasional. Definisi operasional variabel adalah suatu karakteristik variabel dapat yang dimatung kandalan resip X3, variabel jaminan asuransi X4, variabel empati X5, variabel kepuasan pasien Y. Metode analisis data kuantitatif, analisis deskriptif, uji reliabilitas, uji muralitas, uji T, uji validitas, data asumsi klasik, uji Harris, uji F. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih dari PowerPoint saya, Pak. Terima kasih, Saudara Winato. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama, mulai dari Pak Adi Salim. Oke, terima kasih Pak Wargan. Saudari Winato, dipanggil apa nih? Apa ya namanya? Public Library. YouTube akan habis presentasi kan? Halo. YouTube ya. Halo, halo. Iya, Pak. Dipanggil apa? Saudari Iya, Pak. Bang Winato. Suaranya kurang jelas, Pak. Dipanggil apa? Saudari di rumah. Gregorius Ligo, Pak.
Oh, LIGO. Ligo. Kenapa dipanggil LIGO? Apa ada hubungan dengan Mall 8 nih? Mall LIGO juga ada namanya Mall LIGO. Enggak, Pak. Hah? Ligo. Ngapa Pak? Memang namanya Ligorius, Pak. Oh gitu, dipanggil LIGO enggak? Kenapa enggak Minarto dipanggil gitu? Banyak manggil Ligo, Pak. Oh gitu. Oke. Kalau dari judulnya gimana? Judulnya kan analisis pengaruh mutu pelayanan terhadap kepuasan. Itu ada beberapa variabel tuh, saudara Ligo. Dua variabel. Variabel apa? Kalau variabelnya 6 variabel, Pak. Ya, enggak. Judul ini ya judul, kan yang lain. Judul ini ada beberapa variabel. Nih. 2 variabel, Pak. Nah, variabel apa tuh? Variabel apa? Sebutkan. Dan independen, Pak. Yang mana yang independen? Mana yang independen? Apa, Pak? Mana yang Kurang independen? jelas Mana? suaranya, Pak. Mana variabel independen mana? Mana variabel independen? Pengertiannya kah, Pak? Enggak, tunjukkan ya mana bukan pengertian yang mana variabel independen. Kan ada 2 variabel kan? Satu independen, satu independen. Mana yang independen nih? Dari judulnya, dari judul Anda, dari judulnya nih. Mana yang independen, mana independen? Apakah kualitas itu independen, kepuasan itu independen, atau sebaliknya? Judul ya, di judul. Judulnya, Pak. Nah, karena ada kata 2 variabel kan? Apakah mutu pelayanan itu dependen atau independen mutu pelayanan? Independen, Pak. Kenapa independen? Karena dia menjadi pusat perhatian, Pak. Pakai siapa? Untuk pelayanannya, Pak. Pelayanan dia mempengaruhi itu kan? Mempengaruhi kan? Ah. Kalau kepuasan pelanggan variabel apa? Kenapa, Pak? Kalau kepuasan pelanggan variabel apa namanya? Kepuasan pelanggan. Independen, Pak. Kenapa dependen? Coba jawab. Kenapa dependen? Kenapa dependen? Kenapa dependen? Kenapa tuh? Jawab ya, kalau enggak tuh enggak tahu. Kenapa dependen? Kepuasan konsumen, Pak. Iyalah. Untuk membandingkan jasa atau produk yang diterima sesuai dengan yang diharapkan, Pak. Oke. Nah, terus ke ini ya ada beberapa rumusan nih yang saudara rumuskan. Ada beberapa permasalahan yang saudara rumuskan. Ada beberapa permasalahan yang dirumuskan. Ada beberapa permasalahan. 1K, 2K, 3K, 4, 5. Halo, saudara Winarto. Permasalahannya, Pak. Indikatornya, Pak. Enggak, permasalahannya. Ada beberapa masalah yang Anda buat itu. Ada beberapa masalah. Ada beberapa masalah. Nah, ada beberapa masalah, Winarto. Ligo. Ada beberapa masalah. Pak. Hah? Ada beberapa masalah. Kan ada di situ, ada di bab 1 tuh kan? Ada beberapa masalah. Permasalahannya, Pak ya? Iyalah, kan ada masalah. Berarti permasalahan kan? Nah, jadi harus paham itu. Ada beberapa masalah tuh itu tuh. 1, Pak. Apa tuh? Apa masalahnya? Permasalahannya, Pak ya? Apa? Sebutkan apa permasalahannya. Apa permasalahannya? Permasalahannya tentang kualitas pelayanan, Pak. Lengkap lah, lengkap. Bagaimana? Apakah kan ada bunyinya tuh dibunyikan lah, bunyinya lengkap.
Karena ada di bab. Permasalahannya Hmm. pengaruh kualitas mutu pelayanan terhadap kepuasan pasien rawat jalan di Puskesmas Nanggamo, Kecamatan Kain Hilir, Kabupaten Sintang, Pak. Oke. Bagaimana metode penelitian yang digunakan? Metode penelitiannya. Nah, karena sudah dipresentasikan kan? Nah, Metode apa yang digunakan tuh? metode 6 metode, Pak. Apa tuh? Empati, Oh, itu dimensinya ya. Apa gitu, Pak? Ah. Apa dimensinya? Empati, terus, reliability, responsif, terus. asuransi, dan variabel kepuasan pelanggan, Pak. Oh, itu 5 ya, nah, itu 5 Enam. dimensi, satu variabel kepuasan kan? Ah, Berapa jumlah sampel diambil? 50, Pak. 50. Ya, Kak. Ada teorinya kan? Teori apa sih digunakan? Kayak teori apa sih digunakan? Buat baca. Apa Teori yang digunakan ya, Pak ya? Nah, teori untuk ambil sampel itu teori apa namanya tadi itu? Ada teori kan untuk siapa gitu? Kalau 50 gitu. Teori yang digunakan sampel, Pak. Nah, iya sampelnya apa? Teori apa tuh? Cara possessive sampling, Pak. Oke, saya coba ya. Ya, Di bab 2, tinjau pustaka nih ya, tinjau pustaka. Di bab 2, bab 2 ya. ya, Pak. Bab 2, oke, halaman 8, oke, ya. 9, oke. 10, oke. Dengan Bapak ada? Ya. 11, oke. 12, oke. 13. Suaranya enggak jelas, Pak. Jelas ya? 13, oke. 14. Dengar sih sama Bapak sekarang nih? 14, oke. 15, oke ya. Kemudian ini di dalam apa nih, di penelitian terdahulu ya, penelitian terdahulu ya, penelitian terdahulu, buka coba penelitian terdahulu ya, itu dikasih narasi ya Ligo ya, halaman 22 Ligo. Halo, Tes, Pak. Mic Bapak belum hidup, Pak. halaman 22 dari buka halaman 22. Halaman 22 ya, Pak ya? Halaman 22. Ya. Ah. Itu nanti dikasih itu narasi sedikit ya. Penelitian terdahulu sudah narasinya. Iya, Pak. Tabel 2, oke. Di narasinya narasinya dari sini ya, di sini ke atas ya. Dinarasikan gitu ya. Dinarasikan ya, Pak ya? Narasikan. Karena ketika definisinya di kalimat kan ada kan? Ah. Nah, nanti kalau di tabel ringkas ya. Tabel Ya. ringkas ya, jangan didefinisikan ya. Iya, Pak. Nah, kemudian baru kan hipotesis penelitian kan? Habis Iya, Pak, hipotesis penelitian. Baru kata pemikiran kan? Iya, Pak. Baru kata pemikiran. Hipotesis penelitian juga tidak perlu dijelaskan lagi, langsung hipotesis ya nanti ya. Langsung hipotesis ya, jangan dijelaskan ke kalimatnya yang panjang ya. Singkat ya. Iya, Pak. Ini kan panjang kalimatnya. Ya. Di Ya, Pak. Tapi Anda harus paham kan? Kalau Iya, Pak. posisinya ada posisi ya, jadi tidak makan halaman kan? Iya, Pak. Hanya nanti biar menghemat halaman kan? Panjang. Bagus sih kalau ini bagus. Baru kan? Terus baru nanti kakak pemikiran kan? Kakak pemikiran Iya, kan? Pak. Kakak pemikiran terbalik nih. Gambar ini tidak dalam kakak pemikiran. Halaman 20, Iya, Pak. 30, bukan di atas ya. Jadi gambar ini nih, tangible ini kan? Di dalam kakak penelitian lah, ya kan? Pak, salah saya, Pak. Ayolah. Ya. Iya, Pak. Mau kan? Pindah. Iya, Pak, paham, Pak. Nah, tinggal pindahkan kan? Iya, Pak. Ya, yang ada gitu kalau teori itu misalnya kepuasan konsumen bawah tuh kan, halaman 30 ada kepuasan konsumen kan? Iya kan? Iya, Pak. Itu masalah ini penjelasan teori, paham enggak? Iya, Pak. Jangan masuk di kakak penelitian, dipindahkan semua ya, dipindahkan semua di blok semua itu dari kepuasan konsumen sampai selesai ya. Itu dipindahkan di Iya, dalam Pak. teori, ya kan?
Kalau ini yang tadi di sini kan kartunya itu terakhir ya kan, paham ya? Iya Pak, paham Pak. Sampai habis ya, blok ya sampai habis nanti ya. Pindahkan Iya di Pak. dasar teori. Itu Nanti ya. penjelasan teori. Nah, Iya Pak. nanti antum pelajari basic ya. Paham nggak Iya mengenai Pak. basic? Ada itu enggak? Ada SPSS di komputer Anda? Ada SPSS enggak? Ada Pak. Nanti pelajari ya, SPSS bisa baca kan, harus baca ya. Iya Pak. Itu rata-rata dulu. Asli hilangkan dong. Ya, mana alam berapa tuh, Bu? 45 ya. Coba halaman 46 Pak lihat. 46 47. Ah, enggak perlu nih kan. Iya Pak. Halaman 46. Halaman 49. Iya Pak. Halaman 47 tuh yang itu yang rumus apa nih? Skala enggak perlu ya. Skala minimal. Enggak perlu nih ya. Iya Pak. 47 ini enggak perlu. Iya ya. Pak. Ya, kan? 46 juga. Minimal sih Pak ya. Nah, 46 dulu yang itu tuh yang analisis deskriptif tuh. Nilai indeks ini kan bukan pakai Iya, Pak. IKM kan? Iya Pak. Kan Anda pakai. Jadi hilangkan ya, dihapus ya. Iya Pak. Iya Pak. Masuk halaman 48 ya. Iya Pak. 48 separuh dihapus semua ya. Jadi dari Iya Pak. 46 sampai 48 tuh 48 separuh tengah-tengah ya. Itu dihapus ya kan. Iya Pak. Kan dapat IKM, dapat indeks nih kan. Nah, dihapus. Iya Pak. Nah, dihapus. Yang pakai cuma hijau uji kualitas pakai, terus regresi Iya, pakai Pak. ya. Itu aja. Iya Pak. Itu oke lah kan, itu kan itulah mau dia. Oke. Bisa kan menggunakan SPS kan? Bisa Pak. Nah, banyak bacanya ya. Oke lah, dari Bapak udah lah ya. Itu ke Bu Ajai Sasang, Bu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Loh. Tadi ya, yang teori-teori tadi yang sudah dipindahkan, kamu paham ya, masuk lagi dari kerangka pemikiran ke kerangka Suaranya kurang jelas Bu. yang kerangka pemikiran itu Iya Bu. di bawah kerangka penelitian yang kamu buat ya. Iya Bu. Tuh, nah itu yang sifatnya kutipan-kutipan teori kamu pindahkan di landasan teori, kan? Iya Bu. Tadi pun minta itu kan. Kemudian yang teknis pengetikan, ya, disesuaikan teknis pengetikannya disesuaikan ya. Suaranya putus-putus Bu. Kadang besar, kadang kecil suaranya Bu. Kalau macam-macam saya nak masuk. Bilang orang marah-marah. Itu teknis Iya Bu. tanya nanti kamu sesuaikan. Nanti kamu pindahkan nih ya. Kerangka penelitian kamu yang teori kamu itu kan. Halaman 46 sampai 48 itu dihilangkan. Iya Bu. Iya Bu. Nah, terus yang landasan teori halaman 32. 32 ya Bu ya. Nah, kamu lihat dari halaman 30. 32 ya Bu ya. Dari halaman 30. 40. Halaman 30 kan kamu agak lupa sekarang kan kepuasan konsumen dan kamu Iya Bu. kan. Iya Bu. Nah itu kamu masukkan tadi kan kamu copy pindahkan ke bab 2 ke landasan Iya Bu. 2 pindahkan ke landasan teori kan. Iya Bu. Bu, mohon maaf Bu, suaranya kadang besar, kadang kecil Bu. Saya tidak tahu nih, saya tidak terlihat nih. Ya Bu. Nah pokoknya kamu intinya kamu sudah dapat lah ya. Ya Bu. Yang teori-teori di kerangka penelitian kamu pindahkan ke landasan teori. Ya Bu. Nah, Ya Bu. teknis
kutipannya harus kamu selesaikan. Kalau 1 sampai 5 tetap dua baris kan? Iya, Bu. 5 1. Kemudian tadi halaman 46 sampai 48 itu sampai yang di atas uji validitas. Iya, Bu. Kamu buat kriteria rendah sedang tinggi kan? Iya, Bu. Halaman 48-nya itu dibuang. Ya? Iya, Bu. Nah, dibuang. Iya, Bu. Tapi uji validitas dan ini kognitif validitas pun salah. Kamu cek ya. Iya, Bu. Nah, itu reliabilitas sama oke. Oke. Ya. Kemudian ininya regresi yang saya. Mohon maaf, Bu. Suaranya nih kadang kecil, kadang besar, Bu. Jadi agak kurang dengaran. Yang lainnya oke. Selain yang halaman Iya, Bu. 46 sampai 48 sepuluh tadi buang. Ya. Iya, Bu. Nah. Nah, itu ya dari saya. Terima kasih, Bu. Nah, jadi berbeda dengan tadi ya. Nah, mudah-mudahan kalau dapat nangkap. Inilah kendalanya. Bang Pak Adi, itu nih pikir ya datang offline. Sudah datang offline ya. Kan nggak mahal. 80 ya, Pak? Ya, nggak mahal. Kecil tadi suara saya putus-putus. Dah teriak saya. Suara saya putus-putus kata dia. Siapa nih, Bu? Jaringannya mungkin, Bu, di sana, Bu. Makanya kamu ada di Pontianak atau kamu? Pontianak. Di Pontianak, Bu. Kenapa nggak datang itu kamu antigen, datang offline di sini lebih mudah, lebih cepat. Aku kamu nggak ada antigen. Hanya bisa offline, jangan online. Itulah. Jelas kedengaran. Kenapa kamu nggak antigen untuk datang offline? Belum ada duit, Bu. Mana? Ada jual HP-mu tuh. Bohong. Ada duit. Ya, Bu. Pulsa aja dong. Jangan nak bohong. Tidak ada duit benar-benar dikasih Tuhan. Nah, marah Tuhan tidak ada duit. Nanti puasa kok makan nanti. Ada tuh tes swab, Bu. Hah? Iya, bukan swab. Antigen ya. Ya, Bu. Kan tak mahal. Ya, Bu. Nah, ada banyak dengar. Saya nggak tahu nih. Kau tidak yang utama disuruh pindah-pindahkan tadi. Enggak mana nih? Sudah. Oke ya, ini jawaban saya. Dan mungkin pada di waktu enggak. Nanti kita Terima kasih, Bu. ya, kita tunggu. Hah? Apa? Kadang kuat, kadang dah. Oke, Ligo, Iya, Pak. bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, tadi udah ada masukan dari dua orang ya, dosen ya. Itu Pak Adi dan Bu Aisyah ya. Iya, Pak. Oke, Iya, Pak. ini pengaruh mutu pelayanan terhadap kepuasan. Iya, Pak. Kamu ini pakai kuantitatif ya, statistik ya. Iya, Pak. Hmm. Iya, Pak. Pengaruh mutu pelayanan terhadap kepuasan pasien. Berarti ada berapa variabel di sini? 2, Pak. Apa aja variabelnya? Dependen dan independen. Variabel yang digunakan, kalau variabel yang itu 6, Pak. Iya kah? Jadi variabelnya ada variabel independen dan variabel dependen ya. Iya, Pak. Variabel independennya mana nih? Variabel independen mana?
Independen ya Pak ya? Iya, independen yang mana variabel independen? Kepuasan pasien Pak. Kepuasan pasien itu adalah variabelnya dependen, tergantung. Independen. Independen itu mutu pelayanan. Mutu pelayanan independen, bebas. Triple, repellity, responsif, asuransi, empati Pak. Itunya yang dependen. Apa? Yang dependen apa? Triple, repellity, responsif, asuransi, empati Pak. Itu independen. Ada berapa? Ada berapa, Dependennya Pak? kepuasan. Nah, dependen kepuasan, ya kan? Ada 5 Pak. Ya, yang independen ada 5 ya. Ya Pak. Berarti kamu pakai regresi apa nih? Regresinya Pak ya? Iya, pakai apa? Uji Pak. Nah, Uji. ya pakai apa regresinya? Uji multikolimeritas. Ini kan oke lah ya, nanti kamu lihat kamu menggunakan regresi apa gitu ya. Regresi berarti 5 dengan 1 nih ya. Ya Pak. Oke. Saya lihat nih di halaman 4, coba kamu lihat di sini halaman 4. Halaman 4 kamu Ya, Pak. lihat. Halaman 4 tuh saya lihat ada penelitian kepuasan pasien puskesmas Depok 1 Sleman. Depok 1 Sleman. Depok 1 Sleman. Ada kan halaman 4 kan? Ada Pak. Ada Pak. Kemudian Rumah Sakit Umum Pandan Arang Boyolali. Ada juga? Ya Pak. Kalau Ada Pak. Nah, ini sebaiknya yang seperti ini kamu masukkan ke penelitian terdahulu saja. Jadi kalau yang di bab 4 ini, di bab 1 ini, itu kamu utarakan, kamu paparkan aja yang melakangi kamu meneliti di Puskesmas Nangamau. Ya. Apa yang melatar belakang kamu? Misalnya karena mungkin adanya komplain dari pasien yang tidak puas terhadap pelayanan dan seterusnya. Nah, jadi yang melatar belakangi kamu meneliti di sini gitu ya. Ya Pak. Berkenaan dengan segala bahwa dimensi kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pasien di Sleman, di Boyolali itu kamu masukkan aja ke bab 2 penelitian terdahulu. Ya. Iya Pak. Nah, kemudian kamu lihat di sini ada tabel satu-satu. Ini saya lihat ini. Udah? Ya Pak. Ya? banyak. Aduh, ya. Udah, di sini lihat tabel satu. Iya Pak. Nah, itu kok kamu lihat, kamu bilang di sini jumlah rawat jalan ini jumlahnya meningkat dan menurun. Saya lihat ini meningkat semua nih. Nah, kenapa meningkat dan menurun? Salah Pak. Saya Pak. Kayaknya meningkat terus nih. Iya Pak. Berarti banyak yang sakit ya, pasiennya banyak yang mereka jadi pasien banyak ya. Iya Pak. Oke. Ya. Ya. Kemudian ini
kamu membatasi masalahnya hanya pada pasien rawat jalan aja ya? Iya, Pak. Rawat inap enggak? Enggak, Pak. Oke. Banyak ya rawat jalannya ya? Banyak, Pak. Kemudian halaman ini. Halaman kamu ketikannya banyak salah juga nih, dicek lagi ya ketikannya ya. Iya, Pak. Misalnya saya lihat di sini redaksinya misalnya di halaman 9. Iya, Pak. Pengertian bauran pemasaran, double jadinya gitu ya. Iya, Pak. Kemudian penulisan dalam bahasa Inggris produk itu seperti apa tulisannya gitu kan. Iya, Pak. Kemudian halaman 21, kamu lihat halaman 21. Iya, Pak. Halaman 21. Halaman 21 ini kamu halaman 22 aja dulu ya. Iya, Pak. Coba kamu lihat ini. Ini penelitian terdahulu ini kok terpotong-potong kayak gini? Mungkin Windows-nya lain dengan yang tukang print tuh, Pak. Makanya dia kayak gitu, Pak. Nanti ini kan ya diperbaiki ya. Iya, Pak. Nah, kemudian berikutnya halaman 24. Kamu lihat halaman 24. Iya, Pak. Halaman 24 itu ada hipotesis penelitian ya. Iya, Pak. Biasanya hipotesis penelitian itu dinarasikan dengan kalimat-kalimat yang pendek saja. Ini kok panjang benar kamu nih? Iya, Pak. Biasanya misalnya begini. Misalnya HO misalnya. H0 ya. H0 Iya, Pak. misalnya biasanya kenyataannya misalnya tidak ada pengaruh antara pelayanan dengan kepuasan misalnya kayak itu. Iya, Pak. Kemudian alternatifnya misalnya ada pengaruh misalnya. Ini kok kamu banyak benar bukti fisik pengaruh positif terhadap kepuasan dan seterusnya ini. Panjang benar ini. Biasanya Iya, Pak. kamu lihat aja narasi-narasi untuk hipotesis itu biasanya pendek-pendek ya. Oke. Kemudian terakhir halaman 43. Halaman 43. 3 ya. Iya, Pak. Sudah, Pak. Kamu lihat di sini kayaknya ada data primer di Poliklinik Rawat Jalan RSCM. Iya, Pak. Jadi kamu lihatlah copy paste-nya jangan sampai terikut gitu ya. Iya, Pak. Oke, mungkin dari saya cukup itu dulu dari saya. Saya serahkan kembali kepada Pak host. Nggak tahu hostnya nggak ada nih. Ya cukup dulu ya dari saya seperti itu ya. Iya, Pak. Nah, ya tunggu aja untuk kita menentukan rapat dosen penguji untuk keputusannya ya. Iya, Pak. Proposal kamu bisa diterima atau mungkin harus di pending atau tidak diterima gitu ya. Iya, Pak. Oke. Saya kira kamu bisa meninggalkan. Hah? Oh iya ya.
Ya, kami tunggu ya. Ya Pak. Matikan bisa. Bapak, Khairi, mau sholat dulu ya? Ini. Halo, Bro. Ya Pak. Kedengaran suara saya? Kedengaran Pak. Oke, tadi kan ada masukan-masukan dari beberapa rekan-rekan. Enggak. Mana ya? Baik, Saudara, terima kasih Pak Layun atas sesi tanya jawabnya. Baik, mungkin sekian ya seminar outline skripsi Saudara Ligorius Winarto ya, dengan nomor mahasiswa 17104-16437 dengan judul skripsi analisis pengaruh mutu pelayanan terhadap kepuasan pasien rawat jalan di Puskesmas Nangamau, Kecamatan Kayan, Hilir, Kabupaten Sintang ya. Ya Pak. Baik, jadi tim seminar pada hari ini sepakat bahwa seminar outline Saudara Ligorius Winarto itu diperbaiki dan tidak diseminarkan lagi. Ya. Jadi Ya, outline Pak. yang diterima nanti harus diperbaiki, kan sudah dicatat kan tadi kan? Ya Pak. Ya, diperbaiki itu diserahkan kembali kepada jurusan dalam bentuk skripsi selambat-lambatnya tanggal 2 minggu dari sekarang, itu tanggal 12. Ya, Tanggal Pak. 12 Mei ya. Tanggal 12 Mei itu lambat-lambatnya diberikan kepada jurusan. Nah, mungkin sekian. Terima kasih Saudara Ligorius Winarto. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Ya Pak. Makasih Pak. Ya. Silakan Saudara untuk meninggalkan Zoom meeting-nya. Oke. Makasih Pak. Ya.